Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Rahmayanti dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir saya dalam mata kuliah dakwah pluralis. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, uraikan pandangan tentang pluralis dan pluralisme. Pluralis adalah sikap hidup manusia yang mempertahankan kondisi kemajemukan dengan apa adanya, lengkap dengan konsekuensi terjadinya gesekan-gesekan antara isme yang ada di dalamnya. Karena kemajemukan diterima sebagai suatu kenyataan yang merupakan motor penggerak dinamika untuk menggapai masa yang akan datang menjadi dinamis. Kaum pluralis menyikapi kemajemukan ini sebagai kedewasaan, di mana dari salah satu sudut pandang tiap ajaran pasti mengandung ajaran saling menghormati. Sudut pandang inilah yang ingin dikembangkan oleh kaum pluralis dalam menempatkan pluralitas dalam konteks persatuan dalam nilai-nilai kebangsaan tanpa melakukan intervensi terhadap tiap ajaran. Sedangkan pluralisme pada hakikatnya adalah satu isme baru atau ajaran plural yang dalam praktik justru tidak menerima kemajemukan atau plural sebagai satu kenyataan, mengajarkan untuk menyatukan kemajemukan, melebur kemajemukan dengan slogan kesetaraan yang menyatu dan menghilangkan perbedaan berarti menghilangkan kemajemukan, menempatkan satu ajaran baru yang berporos pada pemikiran persatuan kebangsaan. Yang membedakan antara ajaran plural dengan yang lain adalah yang pertama, ajaran plural mengajarkan agar semua ajaran saling menghormati dengan menyatukan kesamaan tiap ajaran dan menghilangkan perbedaan setiap ajaran menjadi satu ajaran baru. Yang berarti ajaran plural atau pluralisme berupaya mengubah setiap ajaran sesuai dengan pemikirannya menjadi satu ajaran saja. Yang kedua, sedangkan isme atau ajaran yang lain hanya mengatakan ajaran saya adalah ajaran yang paling benar, maka ikutlah ajaran saya. Dan itu adalah hukum alam. Ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang. Itulah mengapa Islam menghargai pluralitas dan kaum pluralis. Bahkan banyak ulama menempatkan pluralitas sebagai salah satu skala prioritas, tapi sangat menentang pluralisme. Yang lebih menyakitkan, pernyataan pemimpin Islam yang pluralis dibelokkan oleh kaum kalangan pluralisme sebagai bagian dari pluralisme, walaupun kenyataan telah banyak memimpin Islam yang mengubah agamanya menjadi pluralisme dengan berkendaraan Islam sebagai wadah kepercayaan pluralisme. Jadi kesimpulannya yaitu pluralitas itu adalah kondisi yang dicontohkan masyarakat madani, tetapi pluralisme itu adalah fahamnya Abu Jahal. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu plural dalam dakwah apa kolerasinya atau hubungannya menurut saya sendiri. Menurut saya sendiri, keterkaitan antara pluralis dan dakwah adalah ketika manusia yang ditakdirkan memiliki fitrah untuk mencari jati diri dan Tuhan dalam perjalanan hidupnya pasti menemui kendalanya. Perlu diketahui tentang tantangan teologis paling besar dalam kehidupan beragama saat ini adalah bagaimana seseorang beragama bisa mendefinisikan dirinya di tengah-tengah agama lain. Dalam pluralis agama, di mana keberagaman yang ada menjadikan proses penyebaran atau penyampaian pesan dakwah harus berani bersaing dengan agama dan kepercayaan lain, tetapi tetap dalam posisi yang tidak diskriminatif dan tetap tenang serta toleran. Sudah tentu memiliki beberapa tantangan. Tantangan tersebut diantaranya adalah sikap eksklusif, minimnya rasa toleransi karena fanatik terhadap suatu mazhab, radikalisme yang menyebabkan perpecahan dan sikap agresif para pemeluk agama dalam menyebarkan agamanya, serta organisasi-organisasi keagamaan yang cenderung berorientasi pada peningkatan secara kuantitatif daripada melakukan perbaikian
kualitas keimanan para pemeluknya. Hal ini disebabkan sempitnya pemahaman para pemeluk agama. Maka secara potensial pluralitas memang berpeluang menyulut konflik. Terlebih lagi telah diketahui bahwa dalam era modern sekarang ini, di mana terdapat sebagian orang dengan kesadaran yang luas menyangkut agama-agama lain, telah menempuh rute pluralis yang berkeyakinan bahwa Tuhan mengungkapkan dirinya melalui banyak agama, dan bahwa keselamatan bukanlah milik eksklusif suatu kelompok manapun. Meskipun begitu, kaum pluralis seringkali terlihat lebih peduli terhadap manfaat moral praktis bagi masyarakat atau nilai kemanusiaan daripada kebenaran individual. Itulah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.